Wow, kabar gembira buat kita semua. Aplikasi edit video CapCut yang biasanya kalian pakai di HP, kini ada di PC ataupun Windows. Dan kabar gembiranya lagi, aplikasi ini tuh masih gratis. Nah, gimana cara dapetinnya dan juga gimana cara pakainya? Langsung aja kita simak videonya. Oke, kali ini kita akan mendownload CapCut di Windows. Langsung aja kita simak videonya. Pertama kita masuk dulu ke CapCut.com, masuk ke website CapCut.com ya. Lalu kita akan download untuk Windows dan kita akan tunggu downloadannya. Lalu kita save dulu downloadannya. Cuma 333 MB ya. Nah, kemunculan CapCut di aplikasi Windows ataupun PC, laptop atau PC ini merupakan kabar gembira buat aku. Nah, dimana sebelumnya aku tuh biasa edit video di HP dan berandai-andai seandainya saja di laptop atau PC bisa ada edit video yang seperti ini, simpelnya tapi juga powerful. Nah, sekedar cerita ya teman-teman, sebagai konten kreator aku memilih CapCut ini untuk menjadi aplikasi edit videoku karena simple dan juga powerful. Nah, sebelum aku pakai CapCut ini, aku pakai aplikasinya tuh pakai KineMaster. Nah, cuman di KineMaster ini ada beberapa kekurangan nih. Di antaranya adalah aplikasinya berbayar ya, nggak seperti CapCut ini yang bisa ngasih gratis. Dan yang kedua adalah di KineMaster ini nggak bisa dia hapus background langsung kayak di CapCut. Dia harus pakai green screen terlebih dahulu untuk hapus background. Nah, jadi alasannya tuh sesimpel itu kenapa aku pindah ke CapCut. Namun di CapCut ini aku menemui masalah ketika memori handphoneku sudah penuh. Aku jadi nggak bisa simpen banyak footage dan aku hanya membatasi banget memilih footage-footage yang memang penting. Pernah aku coba aplikasi Adobe Premiere Pro, tapi menurutku masih kurang simple, nggak sesimpel CapCut ini. Nah, oleh karena itu keberadaan CapCut di PC dan laptop ini merupakan solusi banget buat aku yang sukanya pakai edit video yang simple tapi juga powerful dengan memori yang lebih banyak tentunya untuk di laptop ataupun PC. Selain itu juga dengan tampilan yang lebih besar yang akan mempermudah kamu dalam mengedit video. Nah, jadi sebenarnya CapCut ini nggak cuma di via aplikasi Windows saja ya, tapi juga bisa langsung di websitenya langsung. Cuman kali ini aku mau kasih tahu kamu yang pakai aplikasi Windows. Oke, setelah selesai download, kita masuk ke file yang kita download tadi, lalu kita klik. Nah, setelah muncul pop-up install ini, kita pencet agree dan lalu kita install ya. Kemudian si CapCut ini akan mengecek environment yang ada di PC kita. Nah, karena laptop aku ini udah jadul nih, udah lebih dari 10 tahun nih, disarankan untuk mengupdate driver, grafik drivernya. Maka aku ikuti saja sarannya. Oke, setelah selesai di download, lalu kita ke CapCut lagi, lalu muncul notifikasi untuk mengupdate ke versi yang terbaru. Nah, di sini aku update ya. Dan jumlahnya sekitar 370-an MB ya. Kita install lagi untuk versi terbarunya. Dan setelah selesai kita masuk kembali ke CapCut, lalu kita bisa langsung start creating atau kita sign in terlebih dahulu. Nah, aku saranin kita sign in terlebih dahulu ya, karena kalau nggak sign in, ini nanti akan ada muncul watermark CapCut di video ekspor kita. Makanya kita bisa sign in terlebih dahulu. Sign in-nya bisa melalui TikTok, Google ataupun juga Facebook ya. Ini aku mencoba untuk sign in melalui Google. Oke, setelah kita sign in ya tadi ya, di sini kita ada sign in ya. Maka kita langsung ke start creating ya. Kita akan memulai project video baru di CapCut ya. Nah, ini adalah tampilan untuk CapCut-nya. Di sini ada menu media ya, dimana media-media yang kita import dan juga media yang ada di library itu tersedia di sini.
mulai dari media, audio, teks, stiker, efek, transition, filter, atau bentuk adjustment lainnya. Ya, semuanya tersedia di sini. Nah, yang di sini ini adalah timeline ya. Timelinenya ini adalah kertas kerja kita ya. Atau kita di sini tuh ngedit videonya tuh di sini ya. Timeline video kita mulai dari gambar dan juga suara atau teks dan lain sebagainya yang ada di sini tadi. Lalu di sini ini ada player ya, dimana nanti kita akan video yang kita di sini itu akan ditampilkan di sini. Dan ini adalah detail atau atribut dari media yang kita klik di sini. Diaturnya di sini nanti. Nah, langkah pertama kita import dulu untuk gambar-gambarnya atau videonya kita import, atau kalau mungkin ada apa namanya lagu juga kita akan import 3 video footage ya, lalu 1 gambar, lalu sebuah lagu kita import dulu. Nah, di import ini biasanya memakan waktu ya, kalau videonya berat atau kapasitasnya besar itu memakan waktu. Oke, setelah kita masukkan ke sini, kita seperti biasa ya, kita drag ya. Kita mau pertama mungkin kita kasih dulu yang ini, kita drag di sini ya. Lalu yang ini bisa mungkin, lalu yang ini mungkin di burungnya ini kita akan taruh di depan ya, dan lagu kita akan taruh di sisi. Oke ya, jadi gambar kita sudah masukkan, 3 buah footage juga kita sudah masukkan, lalu ada lagunya kita masukkan. Kita coba pencet. Nah, untuk kita misal kita maunya 3 detik aja gitu, kita bisa atur gunakan ini split ya, lalu kita potong, delete saja. Enak seperti CapCut ya. Ini fungsi split atau fungsi untuk membagi media. Contohnya gini ya, lalu kita ganti ini. Nah, kita bisa juga keyframe, kita ubah keyframe langsung di kita juga bisa nih split di audionya. Nah, kita bisa atur juga volumenya, di volumenya tuh di sini ya, kalau mau lebih keras, tapi terlalu keras ya ini kayaknya, atau nurunin atau naikin volume, atau kita bisa atur juga di audio sini. Nah, di sini ini ada atribut ya, atribut untuk media yang kita putar di sini. Kita bisa aturnya di sini ya, bisa kita atur. Atau mungkin kita ngaturnya langsung di playernya. Kalau aku sih lebih prefer untuk mengatur di playernya ya, untuk ada
blend, opacity kalau kita numpukin layer ya. Terus di audionya itu ada volume audio, lalu ada fade in masuknya, lalu fade outnya, ada noise reduction, ada video voice effect voice effectnya. Kita misal lihat ya, ada macam-macam banget nih, cimang dan lain sebagainya ya, seperti di CapCut. Kita nggak pakai voice effect. Lalu speed ya, kita bisa atur speed mulai dari minus 0,1 ya perlambatan, atau mungkin 26 kali speednya ya. Terus untuk animation ada in, out, sama combo ya, in out ya. Misal in ya, coba ya. Nah kalau combo enak lagi. Kita kasih combo nih, bagus nih. Kasih fade outnya. Nah kelihatan di sininya ya kalau ada terjadi fade out. Oke, dan untuk teks kita bisa ambil dari media ya, di teks ya. Ada banyak banget pilihannya, tinggal kita download aja lalu kita drag ke timeline yang kita tentukan. Nah untuk mengganti kata-katanya kita bisa atur di atribut ya, kita ketikkan aja kata-kata yang ingin kita tuliskan. Nah menariknya di sini CapCut ini langsung bisa mengakomodir untuk text to speech ya, dengan pilihan yang sangat beragam. Di sini aku punya tips ya, biar kamu nggak berat ketika ngedit. Kita masuk ke global setting. Di sini kita bisa pilih auto delete di project nih, auto delete cache. Lalu biar nggak nyimpen terlalu banyak video-video yang udah lama. Terus di performance nih kita bikin centang yang proxy mode is turned on by default when a new project is created. Itu untuk ngeringanin ketika kita ngeplay ini ya, hasilnya jadinya resolusinya nggak terlalu besar, tapi nggak masalah, yang penting kan hasilnya. Nah ini misal kita udah jadi ya. Kalau satu hal, kalau kamu pengen record ya, di sini ada record ya. Misal kita coba record. Sample CapCut editing nature. Ini adalah contoh video CapCut tentang pemandangan alam yang indah. Ada burung, ada kupu-kupu, dan juga banyak bunga-bunga. Selamat menikmati dan semoga kamu Nah untuk export ya, atau kita mau bikin videonya, kita menyelesaikan, kita bisa pilih resolusinya bisa sampai 4K. Terus bitrate-nya kita pakai recommended aja. Formatnya ada movie atau MP4. Kita pakainya 30 fps aja, frame per second. Lalu kita bisa, nah ketika kita itu tadi sign in, kita bisa memilih opsi remove watermark ya. Ketika nggak sign in, remove watermarknya ini akan tetap ada. Nah karena kita tadi udah sign in, makanya bisa kita ada opsi remove watermark. Kita kasih title contoh video. Lalu export. Oke,
prosesnya cukup cepat ya untuk komputer jadul atau laptop jadul saya ini. Sample CapCut Editing Nature. Ini adalah contoh video CapCut tentang pemandangan alam yang indah. Ada burung, ada kupu-kupu, dan juga banyak bunga-bunga. Selamat menikmati dan semoga kamu Thanks for watching. Oke, itu tadi sedikit tips dari aku tentang cara download CapCut dan juga cara installnya, serta sedikit tutorial tentang penggunaan CapCut. Untuk penggunaan yang lebih lanjut, teman-teman bisa subscribe di channel ini agar mendapatkan informasi lebih lanjut lainnya. Saya Aditya Aryawan, pamit.